Masih bersama saya Rayu Japar, pemirsa. Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Pelepasan calon haji di Lombok Tengah diwarnai isak tangis keluarga. Warga di Lombok Barat dihebohkan penemuan bayi di pos ronda. Siswa SD di Lombok Barat antusias mengikuti ujian akhir sekolah. Sejak itu anak ini di Tegal. Aku nyadi ini parah tanu. Warga Dusun Tegal, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dihebohkan penemuan bayi laki-laki di pos ronda desa setempat. Saat ditemukan, bayi memakai selimut sarung tanpa pakaian. Bayi pertama kali ditemukan warga bernama Sarjan saat hendak berbelanja ke warung. Ia menemukan bayi tersebut sedang menangis karena kedinginan. Saya lagi duduk di depan rumah, dengar suara bayi cukup lama dia nangis. Akhirnya saya penasaran, saya cek ke situ, ternyata ada anak bayi di pos ronda di depan, dibuang. Dipakai pakaiannya lengkap, pakai gurita, pakai selimut, disediain dot sama yang buangnya itu semua. Cowok atau perempuan? Cowok, bayi cowok. Polisi kemudian membawa bayi malang tersebut ke Dinas Sosial Paramita agar mendapat perawatan. Sekitar pukul 01.30 WITA ditemukan seorang bayi laki-laki yang diperkirakan berumur antara 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi ditemukan oleh warga berada di Berugak di Dusun Tegal, Desa Jagaraga. Untuk selanjutnya penanganan masalah penemuan bayi ini kami serahkan ke unit PPA Satreskrim Polres Lombok Barat. Polisi masih mengusut orang tua yang tega meninggalkan bayinya dengan memeriksa sejumlah warga sekitar. Kasus dugaan pembuangan bayi ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lombok Barat. Awaludin melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Gempa bumi berkekuatan 5,5 magnitudo yang berpusat di Kabupaten Lombok Utara menimbulkan kerusakan bangunan kantor dan rumah warga di sejumlah wilayah. Selamat sore, ini bekas gempa. BPBD mencatat gempa menyebabkan 2 tembok rumah dan dapur ambruk, sementara bangunan plafon kantor Dispora Lobar juga rusak. Meski tidak menimbulkan kerusakan yang masif, namun petugas mengimbau warga tetap waspada jika terjadi gempa susulan. Warga diminta meningkatkan mitigasi bencana agar bisa beradaptasi jika terjadi kondisi bencana. Per tanggal hari ini 15 Mei pukul 9 pagi bahwa dampak gempa tektonik di Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari 1 unit bangunan bekas dapur itu rusak berat, kemudian 1 unit rumah rusak ringan, 1 musola rusak ringan, dan 1 orang luka ringan. Kemudian dampak tersebut juga terjadi di Kabupaten Lombok Barat, yaitu plafon kantor Dispora Lombok Barat rusak ringan. BPBD NTB saat ini telah menerjunkan tim di lokasi rawan bencana serta menyiapkan kebutuhan logistik jika terjadi kondisi darurat. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram. Puluhan sekolah dasar negeri di Kabupaten Lombok Barat menggelar ujian sekolah bagi siswa kelas 6 sebagai syarat penentuan kelulusan akhir. Di SDN Karangbongkot misalnya, puluhan siswa antusias mengikuti ujian akhir yang diawasi langsung guru mereka. Sejak dihapusnya ujian nasional, kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah dengan berdasar pada 3 kategori nilai, yakni keaktifan siswa, nilai raport, dan hasil ujiannya. Materi ujian juga merupakan pengulangan dari materi yang dipelajari.
penentu kelulusan tidak didasarkan atas hasil ujian saja, karena pendidikan itu kan tidak bisa melihat hanya dari tes 1 hari. Mereka ada proses dari mulai semester 1 yang namanya nilai keseharian, karakter, dan lain-lain. Ada juga nilai ulangan harian, latihan, TR, semuanya itu akan masuk ke dalam rumus penilaian untuk menentukan mereka lulus atau tidak pada akhirnya. Matematika aja sekarang. Oh, dari hari apa di Hari Senin hari Senin? sampai ya? Sabtu. Gimana perasaan ikuti ujian? Susah-susah gampang. Di mana letak susah? Susahnya ada susah ada gampang, kalau nggak bisa jawab soal itu susah. Oh, yang paling susah tuh soal apa? Matematika sih. Matematika ya. Ujian sekolah tingkat SD digelar selama sepekan dan pengumuman kelulusan akan digelar serentak pada tanggal 10 Juni mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Banyak cara menangkal cuaca panas di Tanah Suci. Calon haji asal Kabupaten Lombok Timur membawa kipas angin tradisional buatan perajin di desa mereka. Kipas angin berukuran 20 cm berbentuk bulat sengaja dibawa calon haji untuk mengusir cuaca panas saat berhaji. Meski terlihat sederhana, kipas tradisional juga dijadikan sebagai identitas kelompok karena tertulis nama dan kelompok terbangnya. Dibeli dengan harga Rp70.000, kipas tradisional diminati karena lebih ringan dan mudah dibawa kemanapun. Kipas tradisional juga sengaja dibawa untuk mempromosikan produk lokal agar lebih dikenal luas. Awal dari sana kita beli. Berapa belinya, Pak? Ini 70. Sengaja mau bawa ini Pak ya? Iya, disuruh kan. Ada namanya juga di situ, Pak. Ada, tapi ini istri yang punya. Memang disuruh bawa sama keluarga atau gimana, Pak? Pokoknya semua kita dikasih. Oh, semua bawa. Iya, semua bawa. Silahkan saja itu mungkin dia butuh. Ada saya lihat di sana, ada yang malah ada yang bertulis namanya di situ. Itu mungkin maksudnya supaya di samping asas manfaatnya untuk mengkipas supaya dan juga tidak hilang dan tidak tertukar. Kemudian juga dianjurkan untuk membawa pelembab dan sebagainya karena ya lotion ya apa bentuknya di situ yang kira-kira bisa membantu untuk melembabkan dan membuat diri menjadi nyaman. Petugas haji embarkasi Lombok tidak mempermasalahkan calon haji yang membawa aksesoris seperti topi, kacamata, hingga kipas tradisional sebagai alat untuk menghindari kontak langsung dengan cuaca panas di Tanah Suci. Emi Kusuma melaporkan dari Kota Mataram.